wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Agusti Ananda Saputri, kelas 4C, Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ringkasan yang telah saya buat. Adapun mata kuliahnya yaitu Manajemen Keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dan neraca. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan, yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan dimaksudkan untuk berguna dalam keputusan ekonomi melalui kredit dan investasi. Kemudian laporan neraca. Yang dimaksud dengan neraca adalah laporan yang berisi harta, utang, atau kewajiban pada pihak lain beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Oleh karena itu, neraca terdiri dari 3 kelompok, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja perusahaan, suatu aktivitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Kemudian, fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Adapun fungsi laporan dan tujuan laba rugi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Untuk memberikan informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis. Yang kedua, untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan. Yang ketiga, menjadi sumber informasi untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil di periode berikutnya. Selanjutnya, membantu proses analisis usaha sehingga dapat mengukur perkembangan entitas bisnis. Kemudian elemen-elemen dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, beban. Yang ketiga, keuntungan. Yang keempat, kerugian. Kemudian pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh utang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian manfaat pajak. Manfaat pajak yang pertama, pengadaan subsidi pangan. Yang kedua, pengadaan subsidi transportasi umum. Yang ketiga, pengadaan serta juga perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, trotoar, sekolah, dan lain-lain. Kemudian arti penting dan kegunaan analisis BEP. Menurut Hararap, dalam analisis laporan keuangan kita dapat menggunakan rumus break-even point untuk mengetahui hubungan antara penjualan biaya dan laba. Yang kedua, untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara cost, volume, harga, dan laba. Adapun hubungan volume, biaya, dan laba, yaitu hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peran yang sangat penting sehingga dalam pemilikan alternatif tindakan dan perusahaan kebijakan untuk masa yang akan datang
Manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Selanjutnya, analisis break-even point. Analisis break-even point penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya investasi, mengenai jumlah penjualan minuman dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selanjutnya, shutdown point merupakan suatu titik pada break-even curve yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan. Yang pertama, pengertian analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Kemudian, rasio keuangan utama, likuiditas dan profitabilitas, aktivitas, leverage, dan pasar. Adapun pengertian dari masing-masing rasio tersebut yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menurut Brad Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian, rasio solvabilitas atau leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dengan utang. Kemudian, rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Selanjutnya, pengertian kinerja perusahaan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik dari segi aspek penggalangan dana dan distribusi dana, yang besarnya diukur menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya, pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Yang pertama, pengertian modal kerja. Manajemen modal kerja adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan di dalam sebuah investasi perusahaan. Kemudian, konsep modal kerja. Menurut Munawir, konsep modal kerja yang umum digunakan yaitu konsep kuantitatif, kemudian konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, model kerja permanen, yang kedua model kerja variabel. Adapun arti penting manajemen modal kerja. Yang pertama, bahwa kegiatan seorang manajemen lebih banyak dihabiskan dalam kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali separuh dari total aktiva maupun bagian dari aktiva lancar. Yang keempat, bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting. Yang kelima, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan modal kerja. Selanjutnya, pendekatan modal kerja. Pendekatan modal kerja ada 3, yaitu pertama, matching approach, yang kedua, aggressive approach, yang ketiga, conservative approach.
Selanjutnya, analisis kebutuhan modal kerja. Pengertian analisis modal kerja yaitu analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber dan penggunaan perusahaan. Artinya, dari mana saja sumber dana dan penggunaan dana tersebut dan untuk apa. Adapun manfaat dari analisa kebutuhan modal kerja menurut Munawir adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. Yang kedua, memungkinkan untuk membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi biaya-biaya atau kesulitan keuangan yang mungkin timbul. Kemudian, memungkinkan untuk memiliki persediaan jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang menguntungkan. Selanjutnya, memungkinkan untuk memiliki perusahaan untuk dapat beroperasi yang lebih efisien karena tidak kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya, motif memegang uang. Keynes dalam teori preference liquidity menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 3. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulasi. Selanjutnya, pengertian anggaran dan anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Adapun format anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pembiayaan. Selanjutnya, risk return trade off. Pengertian risiko. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko individual, yang kedua risiko perusahaan, yang ketiga risiko pasar. Selanjutnya, pengertian return, pengembalian. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Menurut R.J. Schoch, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Selanjutnya, hubungan karakteristik dengan risk dan return. Risk dan return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Adapun antara risiko dengan tingkat pengembalian adalah: yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Selanjutnya, risk return trade off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko
dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Maka sering muncul pernyataan high risk, high return yang menunjuk pada kompensasi yang besar akibat pekerjaan yang dilakukan beresiko tinggi. Selanjutnya, kebijakan piutang. Pengertian piutang. Piutang adalah tagihan pada pihak di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Jenis-jenis piutang ada 3 macam. Yang pertama yaitu piutang dagang, yang kedua yaitu piutang biasa, yang ketiga piutang bukan dagang atau piutang lain-lain. Selanjutnya, pengertian dan jenis-jenis persediaan. Pengertian persediaan atau inventory bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis persediaan, yang pertama base stock, yang kedua fluctuation stock, yang ketiga anticipation stock. Selanjutnya, manajemen kas yang efisien. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan bersih kas. Yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas dan aliran kas yang diperkirakan. Kemudian adanya hubungan yang baik dengan bank. Adapun strategi dalam manajemen kas, yang pertama yaitu membayar utang dagang selambat mungkin, kemudian mempercepat pengumpulan piutang. Selanjutnya, model manajemen kas. Model manajemen kas terbagi menjadi 2, yaitu model persediaan, model Baumol, yang kedua model Miller dan Orr. Penjualan kredit dalam meningkatkan omset. Pada umumnya, dengan ditawarkan penjualan secara kredit tanpa disadari akan meningkatkan jumlah konsumen yang memiliki daya beli terbatas. Cakupan konsumen yang awalnya hanya menargetkan konsumen dan kemampuan daya beli terbatas pun bisa melakukan transaksi pembelian. Penjual akan terbuka bagi siapapun yang ingin mendapatkan produk yang mereka jual. Penjual pun bebas memilih konsumen mana yang akan menjadi pelanggannya selama penjual tersebut mengetahui informasi lengkap konsumennya dan telah timbul rasa saling percaya. Dapat disimpulkan dari pernyataan sebelumnya bahwa penjualan kredit memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan bagi perusahaan, terutama dalam peningkatan pendapatan mereka melalui peningkatan penjualan produk. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan